Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, akan mempresentasikan tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang pada mata kuliah Audit Bank diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Farul Aditya Pradana, NIM 1905520001. Perkenalkan saya, Sally Agustianingrum dengan NIM 1905520019. Perkenalkan, nama saya Meutia Amalia, NIM 1905520046. Materi-materi yang kelompok kami akan sampaikan. Yang pertama ada definisi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kedua ada pilar program APU PPT atau program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Yang ketiga ada Know Your Customer Principle. Yang keempat ada Customer Due Diligence. Yang kelima ada identifikasi dan verifikasi calon nasabah. Definisi pencucian uang. Pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi terhadap uang haram dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang, melakukan penindakan terhadap tindak pidana tersebut. Cara melakukan pencucian uang yaitu dengan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal. Definisi pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan ataupun meminjamkan dana baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan atau melakukan kegiatan terorisme. Definisi tindak pidana terorisme yang lain yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut. Pilar program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau yang sering disebut APU PPT. Sebagai upaya meminimalisir penggunaan bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka bank akan menerapkan program APU PPT. Program APU PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian manajemen resiko bank yang paling kurang mencakup beberapa hal. Yang pertama ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, yang kedua ada pengendalian intern, yang ketiga ada kebijakan dan prosedur, yang terakhir yang keempat ada sistem informasi manajemen. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Pengawasan aktif direksi meliputi yang pertama, memastikan penyedia jasa keuangan atau PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. Yang kedua, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga, memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, membentuk unit kerja khususnya dan atau penunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan
program APU dan PPT. Yang kelima, melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT. Yang keenam, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Yang ketujuh, memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala. Selanjutnya, pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi diantaranya yang pertama, memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Dewan Direksi. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APU dan PPT. Yang ketiga, yang terakhir, memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan Dewan Komisaris. Pengendalian intern. Pengendalian intern meliputi yang pertama, penyedia jasa keuangan atau PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Yang kedua, bank telah melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang ketiga, pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan antara lain dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai, adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT, dan dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. Kebijakan dan prosedur. Penyedia jasa keuangan atau PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, identifikasi dan verifikasi nasabah. Yang kedua, identifikasi dan verifikasi beneficial owner. Yang ketiga, penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi. Yang keempat, pengelolaan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk, dan jasa, serta jaringan distribusi atau delivery channel. Yang kelima, pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penata usahaan, proses CDD, dan penata usahaan kebijakan dan prosedur. Yang terakhir, pengkinian dan pemantauan. Lanjutan dari kebijakan dan prosedur. Yang pertama, pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. Yang kedua, pelaporan kepada PPATK. Yang ketiga, khusus untuk bank umum, cakupan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT meliputi pula cross-border correspondent banking dan transfer dana. Yang ketiga, PJK atau penyedia jasa keuangan wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kelima, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib mendapatkan persetujuan dari pihak direksi. Sistem Informasi Manajemen. Penyedia jasa keuangan atau PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan keuangan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Penyedia jasa keuangan atau PJK
wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu atau Single Customer Identification File. Know Your Customer Principle atau prinsip mengenal nasabah. Know Your Customer Principle atau prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang ditetapkan atau diterapkan bank untuk A. Mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, B. Memantau rekening efek dan transaksi nasabah, yang C. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dan non-tunai. Dalam menerapkan prinsip Know Your Customer Principle atau prinsip mengenal nasabah, bank wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan nasabah. Pengelompokan nasabah terdiri dari nasabah perorangan atau natural person. Yang kedua, nasabah korporasi dan perikatan lainnya atau legal arrangement. Yang kedua, sebelum melakukan hubungan transaksi usaha dengan calon nasabah, bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil dan calon nasabah. Yang ketiga, memastikan apakah calon nasabah perorangan termasuk orang yang populer secara politis atau political exposure person, termasuk anggota keluarganya. Keempat, bagi calon nasabah korporasi, maka mencakup siapa saja pemilik manfaat atau beneficial owner. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pengelompokan nasabah. Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok berikut ini. Yang pertama yaitu orang perseorangan atau natural person. Yang kedua ada korporasi. Korporasi yaitu kumpulan orang atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum atau legal person maupun bukan badan hukum, antara lain partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi non-profit, dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada perikatan lainnya atau legal arrangement. Setelah dilakukan pengelompokan nasabah, kemudian bank akan meminta informasi mengenai nasabah tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Maka bank wajib yang pertama melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil nasabah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah. Bank wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha untuk memperoleh keyakinan kebenaran mengenai identitas calon nasabah. Kemudian, selain proses verifikasi melalui pertemuan langsung, pelaksanaan verifikasi dapat digantikan melalui sarana elektronik milik bank. Pelaksanaan verifikasi secara face-to-face melalui sarana elektronik milik bank antara lain dengan video banking yang menggunakan perangkat milik bank yang sifatnya langsung online dengan petugas. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik bank dan atau milik calon nasabah. Dan yang kedua, verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentikasi. 2 faktor ini mencakup yang pertama what you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah berupa kartu tanda penduduk atau KTP elektronik.
Dan yang kedua yaitu what you are, merupakan data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai beneficial owner. Beneficial owner atau pemilik manfaat adalah setiap orang yang berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Kemudian merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditetapkan pada bank. Kemudian mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya, dan yang terakhir merupakan pengendalian akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Politically exposed person atau PEP atau orang yang populer secara politis merupakan orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik, di antaranya yaitu penyelenggara negara, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Orang yang populer secara politis ini meliputi PEP asing dan PEP domestik, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, dan pejabat penting dalam partai politik. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai calon nasabah dan nasabah yang beresiko tinggi. Kriteria beresiko tinggi dari calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC dapat dilihat dari yang pertama, latar belakang atau profil calon nasabah, apakah termasuk nasabah beresiko tinggi. Kemudian produk sektor jasa keuangan yang beresiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Selanjutnya, transaksi dengan pihak yang berasal dari negara beresiko tinggi. Selanjutnya ada transaksi tidak sesuai dengan profil. Apakah termasuk dalam kategori PEP? Selanjutnya yaitu bidang usaha yang termasuk usaha beresiko tinggi. Negara atau teritorial asal, domisili, atau dilakukannya transaksi termasuk negara beresiko tinggi. Selanjutnya, tercantumnya calon nasabah dalam daftar terduga teroris atau anggota teroris, atau juga organisasi teroris. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di sektor keuangan, tindak pidana pencucian, atau tindak pidana pendanaan terorisme. Customer Due Diligence atau CDD atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi,
dan pemantauan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk memastikan transaksi telah sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi dari calon nasabah atau BIC atau walk-in customer. Penyedia jasa keuangan atau PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat yang pertama, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. Yang keempat, terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Atau yang kelima, penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner. Customer due diligence atau CDD terhadap penerima manfaat dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait polis asuransi. Penyedia jasa keuangan wajib melakukan CDD terhadap penerima manfaat atau beneficiary dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi. Segera setelah penerima manfaat diidentifikasi atau ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penerima manfaat yang telah diidentifikasi sebagai perseorangan atau non-perseorangan, penyedia jasa keuangan wajib meminta nama orang perseorangan atau natural person atau korporasi atau perikatan lainnya dari penerima manfaat tersebut. Atau yang kedua, untuk penerima manfaat yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan cara lain. Penyedia jasa keuangan wajib meminta informasi yang memadai mengenai penerima manfaat untuk meyakinkan penyedia jasa keuangan bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari penerima manfaat pada saat pembayaran klaim asuransi. Customer due diligence sederhana. Penyedia jasa keuangan dapat menerapkan prosedur customer due diligence sederhana dari prosedur customer due diligence terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran dan penerimaan gaji. Yang kedua, calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya. Kemudian yang ketiga, calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah. Yang kelima, tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan atau pengentasan kemiskinan. Dan atau yang terakhir yaitu calon nasabah yang berdasarkan penilaian resiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme tergolong rendah
dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. Dalam hal penyedia jasa keuangan menerapkan prosedur customer due diligence sederhana tersendiri, penyedia jasa keuangan wajib memberitahukan hal tersebut kepada otoritas jasa keuangan, di mana pemberitahuan tersebut meliputi informasi mengenai yang pertama, kriteria identitas nasabah dan transaksi berisiko rendah konsisten dengan penilaian risiko yang didukung oleh penyedia jasa keuangan. Yang kedua, persyaratan customer due diligence sederhana mampu mengelola tingkat ancaman pencucian uang dan atau pendanaan terorisme terhadap calon nasabah dan transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah terhadap pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang ketiga, persyaratan customer due diligence sederhana tidak mencakup nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai nasabah atau transaksi yang berisiko. Dan yang keempat, waktu dimulainya penerapan prosedur due diligence sederhana. Customer due diligence pihak ketiga. Penyedia jasa keuangan dapat menggunakan hasil customer due diligence yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal penyedia jasa keuangan menggunakan hasil customer due diligence pihak ketiga, maka penyedia jasa keuangan wajib yang pertama memahami maksud dan tujuan hubungan usaha, dan yang kedua mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat atau beneficial owner. Dalam hal PJK atau penyedia jasa keuangan menggunakan hasil CDD pihak ketiga, maka yang pertama, PJK wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD. Yang kedua, PJK wajib memiliki kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis. Yang ketiga, PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan program APU dan PPT. Kemudian yang keempat, PJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, PJK wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal. Jika pihak ketiga berkedudukan di negara yang berisiko tinggi atau high risk countries, maka pihak ketiga tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, berada dalam konglomerasi keuangan atau financial group yang sama dengan PJK atau penyedia jasa keuangan. Yang kedua, konglomerasi keuangan atau financial group tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT yang secara efektif sesuai dengan rekomendasi FATF.
Kemudian yang ketiga, konglomerasi keuangan atau financial group tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang. Identifikasi dan verifikasi pada calon nasabah. Identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah yang dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi yang pertama, bagi calon nasabah orang atau perseorangan atau yang disebut natural person adalah yang pertama, identitas yang memuat seperti nama lengkap termasuk nama alias jika ada. Yang kedua, nomor dokumen identitas. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai dengan identitas dan alamat tempat tinggal lainnya jika ada. Yang keempat, tempat dan tanggal lahir. Lalu yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, pekerjaan. Yang ketujuh, alamat dan nomor telepon tempat kerja yang jika ada. Yang kedelapan, jenis kelamin, dan yang terakhir, status perkawinan. Yang kedua, identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada. Yang ketiga, sumber dana. Lalu yang keempat, penghasilan rata-rata per tahun. Dan yang kelima, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Kemudian, bagi calon nasabah korporasi, yang pertama, nama. Yang kedua, nomor izin dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, bidang usaha atau kegiatan. Yang keempat, alamat kedudukan. Yang kelima, tempat dan tanggal pendirian. Yang keenam, bentuk badan hukum atau badan usaha. Yang ketujuh, identitas pemilik manfaat atau beneficial owner apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang kedelapan, sumber dana. Dan yang kesembilan, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Dan bagi calon nasabah pada perikatan lainnya atau legal arrangement, yang pertama, nama. Yang kedua, nomor izin dari instansi yang berwenang jika ada. Yang ketiga, alamat kedudukan. Yang keempat, bentuk perikatan atau legal arrangement. Yang kelima, identitas pemilik manfaat atau beneficial owner apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang keenam, yaitu sumber dana. Dan yang ketujuh, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan pada calon nasabah. Berkaitan dengan transaksi walk-in customer atau disingkat WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, PJK di sektor perbankan dan di PJK di sektor pasar modal wajib meminta beberapa hal. Yang pertama, seluruh informasi mengenai permintaan data bagi WIC, orang perseorangan atau natural person, korporasi maupun perikatan lainnya atau legal arrangement yang melakukan transaksi paling sedikit 100 juta atau yang nilainya setara baik
yang dilakukan dalam satu kali maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Yang kedua, informasi yang telah diperoleh bahwa bagi WIC orang perseorangan atau natural person yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta, maka atau nilai yang setara. Yang ketiga, korporasi yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Dan yang keempat, bagi WIC atau work-in customer, perikatan lainnya atau legal arrangement yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan, wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan, dan untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil yang ditambah dengan yang pertama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk, mempunyai wewenang yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK atau penyedia jasa keuangan. Yang kedua, kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk NPWP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil, selain disertai dokumen yang ditambah dengan yang pertama, laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, struktur manajemen perusahaan. Yang ketiga, struktur kepemilikan perusahaan. Dan yang keempat, dokumen identitas anggota direksi atau pemegang kekuasaan dari anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha. Untuk calon nasabah korporasi berupa PJK, dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi yang pertama, akte pendirian atau anggaran dasar PJK. Yang kedua, izin usaha dari instansi yang berwenang. Dan yang ketiga, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Untuk calon nasabah, selain calon nasabah orang perseorangan atau natural person dan korporasi berupa perusahaan, PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk calon nasabah. Paling kurang meliputi yang pertama, untuk calon nasabah korporasi berupa yayasan, diminta izin kegiatan yayasan, kemudian deskripsi kegiatan yayasan, yang ketiga struktur dan nama pengurus yayasan,
Dan yang keempat, dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang untuk mewakili yayasan melakukan hubungan usaha dengan PJK. Kemudian, untuk calon nasabah korporasi, selain perusahaan dan yayasan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang pertama, bukti izin dari instansi yang berwenang. Kemudian yang kedua, nama korporasi. Yang ketiga, akte pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Yang keempat, dokumen identitas pihak yang berwenang untuk mewakili korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Yang ketiga, untuk calon nasabah berupa perikatan lainnya atau legal arrangement. Yang pertama, bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang. Yang kedua, nama perikatan. Yang ketiga, akte pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART jika ada. Dan yang keempat, dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya atau legal arrangement dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Untuk calon nasabah berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, maka PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan tersebut. Maka wajib didukung dengan dokumen, yaitu yang pertama, surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha, dan spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha. Untuk informasi tambahan, PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah berdasarkan dokumen dan atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen, serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Maksud dari verifikasi yaitu wajib didasarkan pada risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK dan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK ini. Kemudian yang kedua, PJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama nasabah telah mendapatkan otorisasi dari nasabah dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut. Yang ketiga, PJK dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen. Dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan atau dokumen pendukung yang diterima. Dan keempat, jika terdapat keraguan, PJK wajib meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah. Kemudian, PJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan atau pemilik manfaat
atau yang disebut beneficial owner. Apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat sebelum membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Dan jika PJK telah menerapkan prosedur manajemen risiko, PJK dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai. Proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin setelah terjadinya hubungan usaha nasabah dengan PJK, dengan memperhatikan bahwa risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif dan bahwa proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.